Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini memulai perkuliahan perdana kita. Kalau kita ikuti kalender akademik sebenarnya sudah terlambat minggu, karena seharusnya kalender akademik itu dimulai tanggal 9 Agustus ya. Tapi mengingat awal Agustus ya, kan sampai hari ini itu masih disibukkan dengan beberapa hal ya, antara lain yang sekarang ini akan segera dimulai acara PK2 mahasiswa baru ya. Ya memang nggak terlambat karena USM tahun ini terlambat ya. Ya sempat ditunda-tunda, sampai akhirnya memang nggak bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya, jadi dilaksanakan secara online. Di samping itu juga acara rutin di akhir semester genap itu selalu adalah urusan mahasiswa-mahasiswa yang hampir DU. Nah, bahasanya gitu. Di dosen itu disibukkan sama mahasiswa-mahasiswa yang hampir DU. Itu jadi kerjaan rutin di setiap akhir semester genap. Macam alasannya ya. Jadi sebagian besar dosen itu masih sibuk sama ujian-ujian kompre. Harusnya sudah berakhir di 31 Juli sebetulnya. Tapi ada yang 31 Juli itu baru mendaftar. Itu kan mendaftar apa adanya. Ya, jadi kita mulai, sebab jika tidak akan tambah lama mundurnya gitu ya. Baik, kita akan melaksanakan perkuliahan, jadi mengingat masih dalam kondisi wabah COVID ya, masih pandemi, kebijakan fakultas untuk semester ini kita nggak lagi memisahkan berdasarkan kelas, karena tujuan kelas itu dibuat supaya menyesuaikan dengan kapasitas ruangan sebetulnya. Ya, jadi kita di Fasilkom agak terlambat menerapkan ini. Di fakultas lain rata-rata sudah dari tahun yang lalu menerapkannya. Jadi nggak ada lagi MIA atau MIB, karena dulu kelas A, kelas B itu dibuat karena kapasitas ruangan kelas kita yang kecil. Nggak mungkin ditampung dalam satu ruangan besar, kita nggak punya ruangan besar. Ya. Nah, jadi karena ini kuliahnya online, sehingga tidak perlu lagi ada kelas A dan kelas B. Ya, jadi semua kuliah di semester ini disebut kuliah kelas besar. Ya, kelas besar, gabungan semua perangkatan. Jadi satu dosen hanya ngajar satu kali untuk setiap mata kuliahnya. Ya, itu tolong jadi perhatian kalian juga. Kalau dulu barangkali kalau ngatur jadwal sama yang ngulang ya, yang mengulang itu. Kalau dulu ada alternatif mau ikut kelas A atau kelas B misalnya, supaya nggak tabrakan jadwalnya. Nah sekarang hanya ada satu kelas untuk semua mata kuliah. Dan sekali lagi saya ingatkan khusus yang PA dengan saya, ya, bahwa penandatanganan KRS, konsultasi KRS itu ada periode waktunya. Ya. Saya nggak melayani di luar periode waktu. Sudah banyak yang angkatan di atas kalian itu yang saya nggak layani. Nggak peduli ya. Dengan alasan, Pak, hampir DO, Pak. Ya terserah.
kamu juga nggak peduli selama ini gitu. Ada yang mau ngajukan SK skripsi, nggak bisa karena KRS-nya belum tanda tangan oleh PA. Kamu pikir ngisi KRS itu bisa ngisi sendiri tanpa harus terlibat PA? Serah, kalau nggak membutuhkan PA, nggak usah ketemu lagi sama PA, gitu aja. Sekali lagi bahwa pengisian KRS itu ada periode waktunya, bukan suka-sukanya sendiri gitu. Oke. Nah ini masih kuliah dana, ya beberapa hal mungkin masih saya maklumin, jadi nggak apa-apa, yang absennya terlambat aja dulu nggak apa-apa. Ya. Tapi perlu saya tunjukkan bahwa aturannya begitu. Ya. Memang nanti saya bisa ngedit sih, saya bisa edit, saya bisa maklumi bahwa hari ini ya tadi yang enrollment-nya gagal, mungkin siapa tahu hari ini ada serentak orang kuliah semua gitu, baru buka e-learning semua barangkali ya, servernya terasa berat untuk diakses, atau yang mungkin lupa ya, lupa kelamaan libur ya. Karena kamu ini sudah 2 tahun nggak ada semester pendek ya, sebenarnya rugi ya angkatan kalian ini ya. Jadi kalau kakak tingkat kamu dulu bisa lebih cepat tamat karena ada semester pendek. Jika libur kita kuliah ya lumayan, kalau bisa ngambil 3 mata kuliah 9 SKS bisa diselesaikan lebih awal gitu. Ini sudah 2 tahun nggak ada SP ya, jadi mungkin sudah lupa rasanya kuliah gitu, terlalu asik libur kali ya. Kuliahnya kuliah online lagi, memang ya tambah nggak terasa kuliahnya itu. Jangan-jangan kamu nih kalau ke kampus sudah sesat jalan kali ya? Nggak lupa rute angkut ke bukit naik apa gitu. Ya, jadi seperti biasanya, seperti saya katakan, absen apa adanya dulu, supaya semua orang tahu bahwa ketentuan dan aturannya masih belum berubah. Kita jadwal jam 8, ke rentang waktu yang disebut itu toleransinya 10 menit, di atas 10 menit sampai 20 menit dianggap terlambat, sampai dengan 30 menit. Nah, kalau dalam bahasa e-learning, excuse ya, excuse itu alasan yang diizinkan gitu. Dan jika sudah lewat dari 60 menit, dianggap tidak hadir. Sistemnya sistem skor, ya sudah diatur dalam e-learning. Waktu skornya 2, terlambat skornya 1, excuse, izin ya. Izin itu bukan izin tidak masuk, izin masuk gitu. Mahasiswa itu bilang, Pak izin Pak, maksudnya izin untuk tidak hadir gitu. Memang hidup kamu tuh lemaknya baik ya. Kapan izin masuk. Izin untuk masuk, bukan izin tidak masuk ya. Excuse itu terjemahannya izin gitu. Izin untuk hadir. Itu poinnya setengah, dan lebih dari 60 menit dianggap tidak hadir. 0 poinnya ya. Jadi ada poin nilai tentunya untuk kehadiran. Oke, untuk hari ini saya mungkin memulai introduction dulu tentang
materi kuliah kita, ya, bahwa perkuliahan kita tentang manajemen pemasaran, yang tentunya nanti akan saya, ya walaupun secara resmi di kurikulum nggak disebutkan secara khusus, tapi akan saya usahakan materinya bahwa pemasaran yang kita maksud adalah pemasaran digital. Karena satu, memang kita di Fakultas Ilmu Komputer. Yang kedua, zaman sekarang sedang eranya era serba digital. Ya, bagaimana kita tahu bahwa gara-gara wabah COVID ini, hampir semua aspek kehidupan dapat dikatakan terhenti. Ya, kalau mau jujur kita patuh pada kondisi yang seharusnya. Walaupun kenyataannya di Indonesia kita tidak terlalu patuh. Kenapa? Karena negara kita nggak mampu. Ya. Jadi di tahun 2020 tahun yang lalu, ketika awal-awal wabah COVID ini melanda dunia, negara seperti Italia, ya, yang betul-betul parah gitu ya, dan di Cina sebagai asal muasalnya COVID-19 ini, di Wuhan khususnya kota Wuhan itu, dia full lockdown. Ya, yang pernah ngalamin full lockdown tuh ya Wuhan, kota asal terjadinya COVID pertama kali, kemudian Italia, ya, dan sempat sebentar Singapura. Mereka betul-betul full lockdown. Malaysia 2 kali mendeklarasikan lockdown, ya, tapi mereka juga nggak bisa keras, walaupun tetap keras gitu aturannya. Karena memang tidak semua orang mampu. Tapi pemerintahnya punya tanggung jawab. Jadi di beberapa universitas dan politeknik yang punya kerjasama dengan kita dan Fasilita Bonstri, saya selalu dapat kabar dari rekan-rekan bahwa kalau mereka lockdown, ya artinya ketika ada pengumuman lockdown, dan ketika itu ada mahasiswa yang berada di kampus, ya mereka tinggal di asrama dalam kampus, karena di sana itu pada umumnya mahasiswa tinggal di asrama, seperti kita yang datang ke kampus hanya untuk kuliah. Jadi lockdown itu betul-betul mereka nggak keluar dari kampus, nggak keluar dari asramanya. Ya, tapi mereka disediakan makan oleh perguruan. Mungkin kamu nggak ngerasakan situasinya karena kamu kampus bukit. Coba kamu bayangkan kalau punya kawan yang kampus Indralaya, tinggal di asrama di Indralaya, terus nggak boleh keluar dari kampus. Apa rasanya? Yang dari dalam kampus nggak boleh keluar, yang dari luar nggak boleh masuk. Jadi artinya, jangan bayangkan ada mamang-mamang bawa sepeda, jualan cilok. Di Layo itu masih ada uang masuk ke dalam kampus bawa cilok, bawa tahu bulat, gitu ya. Ada mamang mie ayam. Kalau di sana nggak ada. Tadi ya saya bilang tentang kondisi yang seharusnya, ya. Itu
Itu dalam skup yang kecil dalam kehidupan kampus. Sekarang bagaimana dengan masyarakat? Ya. Kita nggak bisa lockdown karena masih banyak masyarakat kita itu kerja hari ini untuk makan hari ini. Jadi kalau mereka lockdown, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja, berarti mereka tidak makan. Siapa ngasih makan? Tapi itu saja sudah membuat, katakanlah terjadi penurunan sekitar 70% kehidupan di luar. Dengan kata lain, kalau kita ambil rata-rata, ya perekonomian itu sekarang semuanya mundur, karena orang nggak boleh ke kantor, tidak semua pekerjaan bisa di WFH kan, work from home, ya. Tapi dalam kenyataannya memang terjadi penurunan perekonomian kecuali kegiatan ekonomi yang mampu ditopang oleh digital. Itu sebab segala transaksi perekonomian yang ditopang oleh teknologi digital, itulah yang mampu survive sekarang. Dulu orang hanya berteriak, ayo digitalisasi, ayo digitalisasi. Ya. Sudah lama teriakan itu muncul, ya, karena dulu saya kerja di Telkom sebagai BUMN di bidang telekomunikasi yang selalu diberikan beban tanggung jawab untuk melakukan digitalisasi masyarakat. Persoalan yang paling utama, yang paling berat itu adalah membuat yang namanya digital literasi. Dulu istilah literasi itu diterjemahkan hanya untuk orang yang nggak bisa baca tulis. Ya. Dulu istilah literasi itu diterjemahkan sebagai buta huruf. Nah, dulu. Jadi kalau ada program literasi, artinya membuat orang bisa baca, bisa tulis, gitulah. Tapi kalau sekarang bahasanya bukan lagi bisa baca atau bisa tulis, bukan hanya untuk mengenal huruf atau tidak kenal huruf, gitu, tapi sudah kepada yang namanya digital literasi, melek digital, melek digital. Nah, itu persoalan utama. Ketika program digital itu digaungkan, kan ternyata banyak orang buta digital. Jadi sebenarnya ya Telkom sebagai sebuah BUMN itu sudah lama merencanakan yang namanya marketplace. Saya ingat tahun 2000, bahkan sebelum 2000 ya, tahun 98 atau 99 ya. Itu Telkom itu sudah pernah membuat sebuah, ya dulu wujudnya website ya, tempat orang bertransaksi. Ya, tapi belum laku. Kenapa? Karena usernya belum banyak. Kenapa? Yang punya internet masih sedikit. HP masih barang mahal. Komputer mungkin dalam satu ruangan, dalam satu gedung, itu yang laptop
bisa dihitung pakai jari. Rata-rata orang pakai komputer masih komputer desktop. Jadi ketika terjadi wabah COVID-19 ini, kita semua dipaksa untuk ngerti digital. Suka nggak suka, harus mau. Ya. Contoh ya, salah satunya kita sebagai perguruan tinggi saja, bagaimana dulu yang namanya e-learning itu hanya pelengkap, bukan pokok utama, hanya pelengkap. Maka tahun lalu ketika bulan Maret kita semua tidak boleh datang ke kampus, Unsri sebagai sebuah universitas besar, negeri, milik pemerintah, kalang kabut bagaimana melaksanakan kuliah. Bisa kamu bayangkan bagaimana kondisi sekolah-sekolah ya, di SMP, SMA, jangankan yang swasta-swasta, yang pemerintah, bahkan milik yayasan-yayasan terkenal yang biasa, dalam tanda kutip isinya, ya mungkin, mohon maaf istilah saya, sekolah anak orang kaya misalnya, itu pun kelabakan mempersiapkan sekolah dan kuliah online. Bahkan jangankan mahasiswa, jangankan murid, guru dan dosen saja masih banyak yang gagap teknologi. Kebayang bagaimana rasanya guru-guru di daerah-daerah yang sampai sekarang masih terbiasa menggunakan kapur dengan papan tulis. Kalau yang sudah pakai Infocus itu oke lah. Ya, yang tadinya ditayangkan ke layar di dinding kelas, sekarang tinggal dikonekkan ke Zoom barangkali. Tapi kan tidak semua sekolah, tidak semua guru, tidak semua dosen punya kemampuan seperti itu. Itu perguruan tinggi, tempat orang yang istilahnya makan sekolah. Bagaimana dengan kondisi pasar? Orang-orang yang terbiasa transaksi secara langsung, transaksi secara fisikal. Ada barang, ada uang. Uang serahkan, kasihkan barang. Barangnya dilihat, dipegang. Sayur, wah ini kangkungnya segar. Oh ini kangkungnya busuk. Oh ini sawinya layu. Oh ini ikan masih segar. Kenapa tahu ikan segar? Karena kita ketika membeli ikan itu bisa lihat insangnya masih merah. Tapi sekarang dengan COVID ini, gimana kita beli ikan, beli sayur secara online? Kalau dulu pengen makan mie ayam, keluar rumah. Sekarang buka GrabFood atau GoFood. Dan sebagainya. Ya. Sehingga sekarang kita ini dipaksa oleh keadaan untuk mau menggunakan teknologi digital. Bagi orang yang sadar, bisnis pun dia tahu bahwa
suka tidak suka, dia harus paham yang namanya digital. Tanpa digital, pasti bisnisnya akan rontok. Berapa lama kita bisa bertahan dengan kondisi pasar yang sepi? Atau, kalaupun masih ada pasar yang ramai, mungkin secara jumlah orangnya memang ramai, tapi secara volume transaksi penjualan nilainya nggak besar. Apakah kita mau mengambil resiko keuntungan hanya 100.000, 200.000, ya, tapi konsekuensinya adalah kemungkinan, ya, saya bilang kemungkinan bukan pasti, kemungkinan akan terpapar sama virus COVID. Ya, memang ada orang bilang bisnis saya ada di pasar. Oke, silahkan. Ya, tapi pertanyaannya adalah seberapa besar keuntungan kalau kamu nekat jualan di pasar? Apakah keuntungan itu layak dibandingkan dengan resiko yang akan kamu terima jika berada di keramaian di pasar? Kalau kira-kira sekali pergi ke pasar itu untungnya 3 miliar, barangkali ya, Allahu a'lam. Barangkali masih ada orang nekat ngambil resiko itu. Olah, metu ke pasar, pakai baju APD, mulai dari kepala sampai kaki tutup rapat, jualan di pasar. Kenapa? Karena setiap kali ke pasar, untungnya 3 miliar. Oh, nggak apa-apa resiko itu. Diambil barangkali. Ya. Tapi kalau resikonya terpapar COVID, keuntungan yang diperoleh cuma sekitar 100.000, 200.000, lalu bersalah ongkos berobat juga. Jadi sekarang ini jujur aja, belum semua orang melihat COVID itu sebagai sebuah pemahaman yang baik tentang edukasi COVID-nya. Mereka cuma bilang, resikonya gimana gitu. Nah, kita yang belajar dalam bidang ilmu komputer tentunya punya pemahaman yang berbeda. Bahwa teknologi informasi, teknologi berbasis komputer akan mampu menjadi solusi terhadap situasi seperti ini. Termasuk dalam urusan transaksi penjualan atau pemasaran. Ya, jadi disinilah kita memandang posisi atau peran penting daripada digital marketing sekarang. Ya, ini menjadi sebuah bidang yang katakanlah menjadi bidang wajib untuk dipahami oleh siapapun. Baik ya, saya akan coba memberi pemahaman sedikit tentang apa itu marketing, apa itu pemasaran, ya. Jadi nanti kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama, saya ingin kamu paham apa yang dimaksud dengan marketing. Apa definisi dari marketing? Ini kita masih yang umum dulu ya. Jadi marketing secara ilmu manajemennya, kita belum masuk ke digitalnya. Ya, ini masih dasar-dasarnya dulu.
Jadi yang pertama yang wajib kamu pahami dari kuliah yang pertama ini adalah apa makna dari marketing. Apa istilahnya marketing? Ya. Yang kedua adalah pahamilah bahwa dalam manajemen pemasaran atau marketing manajemen itu ada 4 filosofi, ada 4 falsafah. Nah, tolong dipahami 4 itu. Selanjutnya, kamu harus dapat membedakan ya antara orientasi menjual dengan orientasi memasarkan. Ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia seringkali kita menganggapnya sama. Tapi dalam bahasa Inggris, penggunaan kata sales dengan market itu. Jadi, saya dulu pernah jadi manajer marketing. Kemudian berubah, ya, ada SK baru lagi, ganti jabatan saya adalah manajer sales. Nah, memang beda, kerjaannya beda. Nah, coba dipahami apa perbedaan antara sales sama marketing. Orientasinya kemana? Ini adalah tentunya marketing itu punya proses. Ya. Kenapa dia punya proses? Karena kita tahu marketing adalah salah satu dari jenis manajemen. Kalau masih ingat pelajaran semester 1 dulu, ya, di dasar manajemen, ya, saya yakin sudah saya sampaikan materinya dulu, dasar manajemen. Manajemen itu hadir dalam sebuah organisasi. Tugasnya apa? Membantu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Masih ingat nggak? Kalau dulu saya ngajarkan di semester 1, organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang secara bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Itu definisi organisasi. Tapi mencapai tujuan itu bukan sekedar tercapai. Kita ingin pencapaiannya efektif dan efisien. Untuk itu hadir yang namanya manajemen. Ya. Jadi manajemen itu membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan masih ingat saya sudah menjelaskan apa perbedaan efektif, apa perbedaan efisien. Efektif artinya tujuannya tercapai. Efisien artinya pencapaian tujuan itu hemat. Hemat sumber daya, resource. Kita ingin pencapaian tujuan itu efektif dan efisien. Dua-duanya, efektif dan efisien. Karena bisa saja tercapai tujuan efektif, tapi nggak efisien. Kamu kuliah, program diploma, itu kurikulumnya 3 tahun, 6 semester. Kalau tamat 6 semester, efektif dan efisien. Kalau tamat 8 semester, kan boleh tuh, maksimum 8 semester, 4 tahun. Bayangin, kamu tamat wisuda, D3, 8 semester. Tapi orang lain 8 semester tamat S1. Oke, tercapai, efektif, tapi tidak efisien. Ada yang efisien, tapi tidak efektif. Orang kuliah
6 semester, dia kuliah cuma 2 semester. Itu bukan tamat, DO namanya. Hemat sih, cuma kuliah 2 semester, tapi tidak tamat. Yang sudah paling parah tuh sudah tidak efektif, tidak efisien pula. Saya punya satu mahasiswa PA saya, dan saya juga pembimbingnya, pembimbing skripsi. Anak diploma, angkatan 2017. Minggu lalu, baru ngadap lagi ke saya. Saya nggak tahu tuh. Yang jelas, jatah 8 semesternya sudah habis. Ngadap ke saya minta tanda tangan, minta rekomendasi untuk izin perpanjangan kuliah. Dapat tambahan 1 semester. Nggak tahu bakal tamat apa tidak. Jangan-jangan sudah terlambat DO pula. Itu yang repot. Jadi manajemen itu hadir untuk membantu pencapaian tujuan agar efektif dan efisien. Jadi manajemen itu selalu memperhatikan yang namanya proses. Selalu memperhatikan apapun yang namanya proses. Sehingga karena marketing adalah salah satu jenis manajemen, maka tentunya marketing juga punya proses. Tujuan pelajaran kita juga adalah kamu paham bagaimana sih sebenarnya proses marketing itu. Jadi kalau paham prosesnya, maka kamu akan tahu bagaimana cara supaya proses itu efektif dan efisien. Tuh, beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, supaya kamu tahu apa yang harus kamu pelajari. Mengapa harus belajar? Oke, kita mulai yang pertama tentang definisi marketing. Oke, definisi marketing. Apa sih sebenarnya marketing itu? Apakah marketing itu berarti personal selling, kemampuan menjual? Apakah marketing itu iklan, advertising? Apakah marketing itu berarti kita berusaha agar barang yang mau kita jual itu ada di toko, tersedia di toko? Apakah itu yang disebut marketing? Apakah marketing itu berarti persediaan barang, inventory? Kita memastikan supaya barangnya ready terus. Apakah itu? Yang pasti marketing itu enggak sekedar cuman itu. Marketing itu semuanya. Bahkan plus yang lain. Masih banyak lagi yang lain. Jadi maksud saya adalah kamu jangan menerjemahkan marketing secara sempit. Itu sebab tadi saya katakan ada perbedaan antara sales dengan marketing. Marketing itu macam-macam, sangat luas. Ya, kalau sales cuman sekedar jualan, fokus dia. Jadi kalau sales, jualan. Kalau advertising, iklan,
iklan hanya promosi tapi nggak jualan. Terus kalau kita iklan tapi barangnya nggak ada di toko, gimana? Ya percuma dong. Orang mau beli barangnya nggak ada. Iklan. Di TV ada iklan, di koran ada iklan, di internet ada iklan, billboardnya besar, radio juga ada iklan. Tapi begitu orang datang ke toko, oh, Pak mau beli, oh stok kosong, barangnya nggak ada. Ya percuma. Ya. Jadi di sini bisa kamu lihat bagaimana marketing itu komprehensif. Marketing itu luas. Jadi jangan menerjemahkan marketing secara sempit. Jadi, apa sih marketing itu? Marketing itu sebuah falsafah, sebuah filosofi, ya. Bahasa Inggrisnya filosofi, bahasa Indonesianya falsafah. Marketing itu adalah sebuah sikap atau perilaku, ya, attitude. Jadi jangan heran kalau ada punya kawan, pernah nggak kamu ketemu ada kawan ini kok Adobe yang dijualnya, Adobe yang ditawarkan oleh dia. Coba kalau diingat-ingat kalau punya kawan yang sejenis itu, ya. Jalan-jalan ke toko, ke mall, begitu lihat barang bagus di kepala kamu, pengenlah beli. Kalau cowok sepatu misalnya, ya. Lihat sepatu Adidas, kapan lah terbeli sepatu ini? Kapan terbeli sepatu ini? Pengen beli sepatu. Tapi kawan kamu begitu lihat sepatu itu, yang kepikiran sama dia, sepatu ini kalau dijual untung. Hah? Yang cewek jalan ke mall, lihat ada bedak, ada lipstik bagus, pengen belilah gitu. Tapi kawan kamu lihat barang itu, dia langsung terbayang, kalau ini kejual si Anu untung, si Anu ini pasti nak beli, yang itu nak beli. Ya. Kalau kamu misalnya lah, ya, mohon maaf bahasa saya mungkin agak kasar. Kalau kamu tuh dari dusun misalnya, datang ke Palembang, berdua sama kawan, berangkat dari dusun, sama-sama ngawak duit 1 juta misalnya. Terus balik, sama-sama habis 1 juta tadi di belanja ke galau. Tapi yang punya kamu habis untuk kamu belanja ke dewek, yang kawan tadi dia belanja sampai dusun dijualnya lagi. Untung. Ya. Nah, itu juga sama kalau uang misalnya dari Jakarta ke Singapura, awak duit 10 juta, sama-sama habis 10 juta. Tapi yang si kok habis dibelanja ke untuk diri dewek, konsumtif, yang si kok lagi habis 10 juta untuk modal jualan lagi. Ini yang disebut dengan attitude, sikap, perilaku. Yang ketiga, marketing itu adalah sebuah perspektif. Perspektif, cara pandang.
Tentunya kalau attitude akan sangat erat hubungan dengan perspektif. Orang punya sikap, maka dia akan punya cara pandang yang berbeda. Ya tadi, contoh tadi udah sama. Sama-sama lihat sepatu, yang satu terbayang nak dipakai, beli, pakai, yang kok lagi, beli untuk dijual kembali. Ya, itu. Jadi attitude itu selalu berpasangan dengan perspektif. Ya, perspektif akan menimbulkan attitude, attitude akan menimbulkan perspektif. Dan yang terakhir, marketing adalah suatu orientasi manajemen. Orientasi manajemen. Orientasi cara pengelolaan. Tapi tidak cukup hanya 4 hal itu saja, karena dia baru bisa menjadi sebuah marketing kalau ada yang namanya 4P. 4P. Ya percuma filosofi, percuma ada attitude, ada cara pandang, ada orientasi manajemen, kalau tidak ada yang dikelola. Apa yang harus dikelola dalam marketing? 4P. Slide ini pakai istilah 3P 1D. Kalau saya lebih suka pakai istilah 4P. Ya. Kalau di kepala saya ya, tergantung bukunya sebenarnya, tergantung guru yang ngajar juga. Kalau saya dulu ketika saya belajar ilmu marketing, saya dikasih materinya 4P. Sebenarnya sama saja. Ya. Pertama harus ada produknya dulu. Setiap produk harus ada harga, pricing. Ya. Kemudian produk itu harus dipromosikan. Nah, sebenarnya ini satu lagi ini bahasa di sini pakai istilah distribution atau distribusi. Ya, kalau saya ketika saya belajar dulu pakai istilahnya P yang keempat itu place, tempat. Jadi 4P itu produk, price, promotion, sama place. Place itu tempat. Maksudnya tempat apa? Tempat memasarkan. Ya, itu ya distribusi. Sama saja. Ya. Jadi kalau 4P itu tidak bisa lepas. Satu hal yang saling kait-mengait. Pertama, wajib ada dulu barangnya. Harus ada produknya. Ya, kalau nggak ada yang dijual, nggak ada barangnya, apa yang mau dijual gitu, apa yang mau dipasarkan gitu. Mau dijual, tentu harus ada harga. Mau dijual, tentu harus ada tempatnya, tempat jualannya. Jadi kalau yang benar urutan 4P itu produk, price, place, baru yang terakhir promotion. Ya. Jadi apa definisi marketing? Ya, menurut AMA, American Marketing Association, yaitu Asosiasi Pemasaran Amerika, ini selalu menjadi rujukan karena kiblat marketing itu Amerika, ya, adalah proses yang dimulai dari perencanaan. Ini marketing terus direncanakan, nggak bisa asal-asalan. Tapi rencana hanya berakhir di atas kertas pun nggak ada guna. Jadi harus direncanakan dan dieksekusi, dilaksanakan. Apa yang harus apa yang harus direncanakan dan harus dieksekusi? Satu, konsepnya bagaimana? Dua, harganya berapa? Jadi naruh harga itu nggak sembarangan.
Harus betul-betul direncanakan. Ya, jadi konsepnya bagaimana, harganya berapa, bagaimana cara mempromosikannya. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana mendistribusikannya. Kadang-kadang kita punya barang bagus, harga yang menarik, iklannya hebat, tapi distribusinya sulit. Ya percuma. Barang bagus, tapi hanya tersimpan saja di dalam gudang kita, nggak ada gunanya. Misal, kebayang nggak ada barang bagus, tapi nggak bisa didistribusikan sampai ke seluruh daerah. Sebagus-bagusnya barang, kalau cuma ada di Singapura, nggak pernah nyampe ke Palembang, nggak pernah nyampe ke Jakarta, ya untuk apa? Jadi sekali lagi harus direncanakan dan dieksekusi, harus dibuat konsepnya, harganya, promosinya, dan cara distribusinya. Apa itu? Bisa apa saja. Bisa apa saja. Bisa berupa barang, oke, itu yang umum, barang. Bisa berupa jasa, yang kita pasarkan tidak sekedar barang, tapi juga bisa jasa. Nah, yang paling gila itu adalah kita juga bisa memasarkan yang namanya ide. Jadi, dulu kalau kita menerjemahkan kata produk, selalu kita terjemahkan sebagai barang. Bahasa Inggrisnya goods. Dalam perjalanan, dari waktu ke waktu ternyata yang bisa dipasarkan nggak cuma barang, termasuk juga jasa, servis. Tapi sekarang, orang nggak cuma jual barang, nggak cuma jual jasa. Kita juga sudah bisa jual ide. Berapa banyak orang jualan proposal? Berapa banyak ide-ide cemerlang itu punya nilai ekonomi yang tinggi. Ya, jadi yang disebut dengan produk itu bisa berupa ide, bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Diapakan? To create exchange yang harus dipertukarkan. Maksud dipertukarkan sini adalah exchange itu apa? Transaksi. Ditransaksikan. Dan jangan lupa, kenapa orang mau membeli, kenapa orang mau membayar, kenapa orang mau mengambil sesuatu itu, diajak tukaran, exchange, ditransaksikan, karena ingin memuaskan kebutuhan dirinya atau kebutuhan organisasinya. Jadi kamu bisa lihat dalam definisi ini banyak hal-hal yang menjadi fundamental yang harus kamu pahami. Yang pertama bahwa marketing itu harus direncanakan, nggak tiba-tiba langsung dilaksanakan. Ya, planning and executing. Apa yang harus di-planning, apa yang harus dieksekusi? 1, konsep, 2, harga, 3, promosinya atau iklan, 4, cara distribusinya. Apa yang harus disusun konsepnya, apa yang harus ditentukan harganya, apa yang harus diiklankan, dan apa yang harus didistribusikan, bisa berupa ide, atau barang, atau jasa. Untuk apa kita rencanakan dan kita eksekusi? Supaya tercipta yang namanya transaksi. Supaya tercipta yang namanya transaksi. Create exchange. Mengapa orang mau bertransaksi?
Karena mereka ingin memuaskan, ya, to satisfy, memuaskan. Apa yang dipuaskan? Kepuasan yang dia harus kejar itu adalah untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan organisasi. Ya, jadi tolong pahami mengapa orang mau transaksi. Apa konsep transaksi itu? Exchange itu. Namanya transaksi, kita memberi, nanti kita akan dapat. Kita memberi sesuatu, kita akan dapat sesuatu. Itu konsep dari transaksi, ya. Jadi, kalau kita orang akan menyerahkan sesuatu kepada kita, kalau kita juga memberi sesuatu kepada dia. Itu namanya transaksi, exchange. Ya. Ini tolong dipelajari, ya, konsep dari itu yang namanya exchange atau transaksi. Ya. Transaksi pasti ada dua pihak, tidak mungkin transaksi jualan sendiri. Ya. Ada sesuatu yang punya harga, ada sesuatu yang punya nilai. Ya. Transaksi butuh komunikasi. Ya. Transaksi membutuhkan yang namanya proses pengantaran atau penyerahan. Transaksi itu membuat kita bebas mau terima atau menolak. Jadi kalau ada gadis yang kamu suka tapi ternyata dia tidak suka, ya jangan marah. Namanya transaksi itu harus kedua belah pihak sukarela gitu. Ini cinta ditolak, dukun bertindak nanti. Paling penting, ini yang menurut saya sih sebenarnya ini hukum Islam, ya. Yang terakhir itu, yang kedua terakhir itu ada kebebasan untuk menerima atau menolak. Desire to deal. Desire to deal itu apa? Kalau dalam hukum Islam tuh ikhlas. Punya keinginan untuk sepakat. Makanya dalam hukum Islam, kalau kita jual beli, harus dilafazkan. Supaya ada muncul keikhlasan. Jadi yang benar tuh, saya jual ya, saya beli ya. Oke, saya beli, saya jual. Ikhlas ya, redo gitu. Sudah. Itu namanya akad jual beli dalam hukum Islam. Ya, nah, nanti coba dilihat ada beberapa hal yang kadang-kadang tidak semuanya transaksi itu mulus, ya. Jadi ada falsafah dalam marketing, ya. Marketing itu ada filosofinya. Jadi 4 filosofi dalam marketing itu bahwa ada 4 filosofi dalam manajemen pemasaran. 1, marketing berkaitan dengan produksi. Ya, jadi marketing itu ada hubungan dengan sesuatu pembuatan atau pemproduksian. Marketing itu artinya menjual, sales. Marketing itu juga punya falsafah pasar. Market di sini pasar. Dan yang terakhir, marketing itu ada kaitan dengan masyarakat. Ya, societal marketing. Nih. Jadi 4 hal ini tolong dipelajari, ya. Tolong dipelajari 4 hal ini apa saja makna dari ini semua. Nanti akan saya posting bukunya di e-learning, ya. Ada buku, ya. Silakan dibaca nanti. Jadi untuk setiap falsafah itu ada
kunci-kuncinya. Ya, ada kunci-kuncinya. Ketika kita berorientasi bahwa marketing kita maknai sebagai production, cara berpikir kita harus bagaimana. Ketika kita memaknai atau berorientasi kepada sales atau penjualan, maka cara memahaminya marketing itu bagaimana, dan seterusnya. Ya. Ini ada semua di keempat falsafah itu, production, sales, marketing, dan production, sales, market, dan masyarakat. Ya. Lihat di bukunya, nanti saya posting bukunya. Ya. Jadi cara memandang marketing itu bagaimana, ya, apa, silahkan dibaca. Ya. Oke, ini semua penjelasan tadi yang 4 falsafah tadi, orientasinya tadi seperti apa, ya. Kita lihat kalau kita berorientasi pada pasar, ya, nggak cuma jualan, ya. Kalau jualan contohnya begini, ya. Sorry, saya mundur lagi dulu, saya tarik ke belakang. Kalau kita bicara pada produksi saja, ya, maka pikirkanlah bagaimana caranya membuat produk itu prosesnya proses yang efisien. Kamu mau jualan apa? Jualan pempek. Maka mulailah dengan membuat pempek yang efisien dulu. Kalau kamu punya ikan seberat 1 kilo, karena tidak efisien, dari ikan sekilo, hanya jadi pempek 2 potong. Ya. Mungkin pempeknya enak sekali. Tapi, kalau cuma jadi 2 potong, kebayang nggak ada kamu produksi ikan 1 kilo ikan, ujung-ujungnya cuma jadi pempek adaan bulat itu 2 biji gitu. Ya apa? Dalam proses produksinya ada sesuatu yang nggak efisien. Ada yang salah di sana. Kalau kita bicara marketing dari sisi sales, penjualan, maka fokusnya itu pada teknik-teknik yang membuat jualan kita menjadi gencar. Fokusnya kepada aggressive sales teknik, ya, teknik-teknik penjualan yang agresif, yang kita yakin memberikan keuntungan yang tinggi. Nah, itu kalau memahami marketing dari orientasi sudut pandang sales, jualan. Tapi kalau kita melihat marketing itu dari sudut pandang pasarnya, marketnya, maka kita akan fokus kepada pelanggan, pada customer. Perhatian kita kepada customer. Dan sebaliknya, yang keempat, ketika kita memandang marketing sebagai sudut pandang orientasi masyarakat, ya, bukan hanya memuaskan pelanggan, tapi juga dapat meningkatkan, ini bahasa Inggrisnya well-being. Well-being itu kehidupan, kesejahteraan masyarakat. Maka kalau mau berbisnis, carilah bisnis yang kira-kira meningkatkan kualitas kesejahteraan orang. Karena ada kalanya, bisnis itu ada bisnis yang justru menjerumuskan orang lain. Gitu. Bisnis yang membuat orang lain bangkrut. Gitu. Bisnis yang membuat orang lain jadi rugi. Gitu. Ya. Jadi ini terjemahannya, silakan dilihat, nanti pendalamannya lagi tentang konsep-konsep marketing ini, ya. Sampai ke ada yang fokus kepada pelanggannya, ya. Kemudian juga orientasi kepada pasar ini berkaitan dengan bagaimana
kondisi pelanggan, bagaimana kompetitor kita, ya. Kemudian ini ya, contohnya tadi saya bilang yang well-being tadi ya, kesejahteraan masyarakat. Contohnya jualan barang yang tidak menimbulkan apa ini, less toxic product. Kita jangan jualan, jangan sampai kita sukses kaya raya, tapi barang yang kita jualkan menimbulkan apa? Racun. Racun di sini misalnya, ya sadar nggak kita ya? Dulu kita bilang kemajuan, kita bilang ini perubahan zaman. Dulu Coca-Cola, ciri khas botol Coca-Cola itu adalah botolnya botol kaca. Ya, betul kan? Nggak tahu, kamu lahir sudah masih ketemu nggak dengan botol kaca Coca-Cola? Atau teh botol deh, teh botol. Nah, ya, Coca-Cola, Fanta, ya termasuk teh botol kalau di Indonesia, itu botolnya itu kaca. Di mana kalau kita beli minuman, kita beli airnya saja, botolnya kita balikin ke yang jual. Nanti botol itu diusi ulang. Zaman berubah karena kemajuan teknologi, teknik kimia, orang menggunakan botol dari plastik. Apa yang terjadi sekarang? Muncul limbah plastik di mana-mana. Coca-Cola botol plastik, Fanta botol plastik, teh botol plastik. Semua minuman. Coba kamu masuk ke Indomaret atau Alfamart itu, semua minuman itu, rata-rata botolnya plastik semua. Itu plastik ditanam dalam tanah, itu berapa tahun dia hancur? Berapa puluh tahun dia baru hancur. Yang parahnya lagi dibuang ke sungai, dibuang ke laut. Memang bisnisnya sih sukses, tapi bisnisnya merusak lingkungan. Nah, ini yang dimaksud dengan cobalah kalau berjualan tuh ada unsur pertimbangan kesejahteraan masyarakat. Ya, itu tadi yang istilahnya societal marketing gitu loh. Karena kita bicara bisnisnya jangka panjang ya. Kalau bisa punya produk yang reusable atau recycle. Sekarang sebagian apa namanya botol-botol minuman itu kalau kamu lihat tanda di bawah botolnya ada tanda seperti segitiga, ada panah melingkar gitu, itu tanda dia botol itu bisa di-recycle. Plastiknya bisa dihancurkan kembali jadi biji plastik dan bisa dibuat lagi jadi botol baru. Nah, kita harus mendukung yang seperti itu. Jangan gunakan misalnya styrofoam. Nah, sekarang masih banyak orang jual makanan, ya, kalau dulu bungkusnya bungkus daun pisang. Nah, sekarang jual makanan styrofoam. Styrofoam itu nggak hancur kalau ditanam dalam tanah. Itu merusak lingkungan. Nah, ini ya. Coba. Jadi coba pikirkan berorientasi pemasaran itu berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi nanti coba lihat seperti apa perbedaan antara sales sama market. Ya. Yang satu sibuk jualan, yang satu lagi perhatikan pasar. Kalau ngomong pasar, ya, setiap kamu ketemu kata-kata pasar dalam ilmu marketing, ya ketemu dengan istilah market, itu terjemahkan sebagai pelanggan. Jadi, oh pasarnya sepi, maksudnya pelanggannya yang sepi. Ya. Kalau dalam dunia saham, oh pasarnya sedang booming, bukan sedang dibom, bukan. Bukan pasarnya meledak karena dibom granat, bukan. Maksudnya lagi banyak orang beli. Market. Jadi nanti kalau dalam ilmu marketing,
ketemu istilah pasar, market terjemahkan sebagai pelanggan. Ya. Silakan dibaca. Nah, di sini perbedaan ini tolong dipelajari, nanti bukunya saya posting di e-learning ya. Baca di bab 1 di mana perbedaan antara sales sama market orientation. Yang jelas perbedaan utamanya adalah fokusnya, yang satu melihat ke dalam, yang satu melihat keluar. Ya. Jadi ini isu-isu penting yang harus kita bangun ketika berbicara tentang marketing dari sudut pandang organisasi. Oke, saya skip dulu ini, ya. Nanti silakan dilanjutkan baca itu. Saya akan pindah ke slide ini. Ya. Ini juga nanti akan saya posting, ya. Akan saya posting di namanya di e-learning, ya. Jadi ada dua, nanti ada dari buku, ada yang dari ini modul marketing punya Telkom, ya. Jadi lebih kurang bahannya sama, ya. Mengapa kita harus mengerti pemasaran, ya? Mengapa penting pemasaran itu, definisinya apa dan konsepnya bagaimana, ya. Intinya, oke. Sambil mengulang kembali yang tadi sudah saya bahas. Jadi kalau ini cara modul Telkom ini menjelaskan mengapa, apa yang maksudnya marketing, ya. Apa yang maksudnya marketing itu kita lihat dari bagaimana cara menulis marketing. Marketing ditulis dengan bahasa Inggris marketing. Ya. Kita tahu bahwa kalau present continuous tense, ya, present continuous tense. Jadi kalau ada kata kerja pakai ing, kata kerja pakai ing, itu artinya sesuatu yang sedang dikerjakan. Study, belajar, studying. Ya. Walk, berjalan, walking. Walking tadi sedang berjalan. Bukan berjalannya besok, bukan berjalannya kemarin. Ya. Jadi kalau kita marketing, memasarkan, pasar, marketing, berarti memasarkan itu sekarang. Mengapa harus sekarang? Jadi kalau kamu mau punya bisnis, ya, Pak, saya mau memasarkan pempek. Pak, saya mau memasarkan apa? Air tebu misalnya. Maksudnya mau jualan. Pertanyaannya adalah kapan? Bulan depan, Pak. Nah, jangan ngomong bulan depan. Gak usah ngomong sekarang. Bulan depan aja ngomongnya. Atau 2 tahun yang lalu. Ya, percuma. Ngapain cerita sesuatu yang sudah lewat 2 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau kita ngomong marketing, itu artinya ngomongnya sekarang. Sedang dikerjain. Sedang dikerjakan. Mengapa bicara marketing harus ngomong sekarang? Karena marketing kemarin tidak sama dengan sekarang, marketing sekarang tidak sama dengan besok atau nanti. Karena besok bisa berubah. Yang kemarin, sudah lupakanlah yang kemarin. Kenapa? Karena pasar itu adalah sesuatu yang sangat dinamis, dan karena dia sangat dinamis, setiap saat bisa berubah. Maka, kalau kita ngomong tentang pasar, kita ngomong tentang marketing, harus ngomongnya tuh now. Saat ini juga. Nggak perlu ngomongin yang besok. Kalau mau ngomongin tentang besok, kita bicara besok. Mau ngomongin sesuatu yang sudah terjadi kemarin, nggak ada gunanya lagi. Orang beli saham misalnya. Kemarin aku untung jual beli saham. Kemarin.
hari ini bisa rugi loh. Atau, aku dapat bocoran dari dukun, besok harga saham bakal naik. Yuk beli sekarang, besok nanti untung. Kata siapa? Ya besok, ya besok. Jadi, arti marketing itu ya, bermakna kita berurusan dengan kondisi pasar yang selalu berubah-ubah. Nah, ini yang dimaksud dengan dealing with the ever-changing market. Makanya, cara nulisnya adalah marketing. Pakai present continuous tense dalam bahasa Inggrisnya. Present continuous tense. Ini yang pertama. Mengapa marketing? Ya, jadi apa itu pemasaran atau ilmu manajemen pemasaran? Itu untuk membantu kita menghadapi pasar yang selalu berubah-ubah tadi. Jadi ilmu pemasaran ini adalah ilmu yang membantu kita menghadapi situasi pasar yang sangat dinamis. Ya, yang sangat dinamis, yang selalu berubah-ubah. Oke. Nah, ini saya yakin nanti kamu dapat pelajaran ini dari kelas e-commerce ya. Saya nggak tahu, e-commerce sama siapa? Pak Rudi ya. Mudah-mudahan ini diajarkan. Ada B2B, B2C, C2C, B2G, G2G, dan sebagainya ya. Itu e-commerce ya, di pelajaran e-commerce. Ya, ini juga lah. Nanti kamu bisa lihat bagaimana marketing produk sama marketing jasa ya dalam B2B dan B2C. Jadi apa itu definisi pemasaran? Definisi pemasaran tadi kembali lagi menurut AMA ya. Tapi kalau tadi yang di slide tadi hanya ada satu definisi, di sini banyak definisinya. Dijelaskan dari sejarahnya. AMA tahun 35 ya, tahun 1935. Apa itu marketing? Marketing adalah kinerja dari aktivitas bisnis ya yang langsung berkaitan dengan aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Saya ulangi, definisi marketing pertama kali tahun 35, marketing adalah kinerja dari aktivitas-aktivitas bisnis ya yang langsung berkaitan dengan aliran dari barang dan jasa, aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi siapa punya barang, dia yang menjual ke konsumen. Nah, transaksinya itulah disebut dengan marketing. Nah, ini dulu 35. Cukup lama bertahan sampai tahun 1995, 50 tahun, setengah abad teori ini ya. Baru tahun 95 berubah. Nah, ini sama dengan yang tadi yang kita bahas di slide yang tadi. Marketing adalah proses perencanaan dan eksekusi dari konsep, harga, promosi, dan distribusi. Dari apa? Ide, barang, jasa, untuk apa? Untuk menciptakan transaksi. Itu. Ini sebenarnya definisi tahun 85. Yang fokusnya pada planning dan executing. Terhadap apa? Konsep, price, promotion, distribution. Dari apa? Ide, barang, dan jasa. Untuk apa? Untuk memuaskan. To satisfy. Ini nggak lama bertahan, 9 tahun, tahun 2004 berubah. Ya, berubah ketika tahun 2004 itu dunia mengalami proses yang namanya persaingan bebas. Ketika monopoli sudah hilang. Apa itu? Marketing adalah fungsi organisasi. Fungsi organisasi. Dan sekumpulan proses. Prosesnya apa saja? Mulai dari penciptaan, creating, komunikasi, penyampaian. Apa yang diciptakan, apa yang dikomunikasikan, apa yang disampaikan.
Itu namanya value, nilai. Jadi nilai itu harus diciptakan. Sesuatu yang punya nilai tinggi, nggak cuma diciptakan, harus dikomunikasikan. Sebab kalau nggak, orang nggak tahu ini barang punya nilai tinggi. Ada batu. Batunya batu apa? Batu permata. Tinggi nggak nilainya? Ya, tinggi. Tapi cuma disimpan dalam peti, maka orang nggak bisa tahu itu harganya berapa. Tapi kalau batu itu ditaruh di pameran, yang dikomunikasikan, disampaikan, ini loh ada batu, batunya cantik, itu warnanya mau merah delima itu ditunjukkan, atau birunya biru topas gitu ditunjukkan gitu. Ditaruh di pameran, itu mengkomunikasikan namanya. So, kalau ada batu sebagus-bagusnya batu, tapi nggak pernah dikomunikasikan, orang nggak pernah tahu. Jadi sekarang perhatikan, marketing itu bermakna juga komunikasi. Nah, disinilah nanti sudah masuk unsur yang namanya iklan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sesuatu yang berharga itu harus delivery, disampaikan. Kepada siapa? Ya tentunya kepada pelanggan lah. Dan yang tidak kalah penting juga bahwa kita hadir untuk mengelola namanya hubungan dengan pelanggan. Ini tahun 2004. Berikutnya tahun 2007, ya, definisinya yang terakhir adalah exchanging offering, penawaran pertukaran nilai. Jadi marketing itu menciptakan nilai, mengkomunikasikan nilai, menyampaikan sesuatu yang punya nilai, dan yang paling penting adalah mengajak atau menawarkan tukaran. Apa itu? Transaksi. Ya, transaksi terhadap sesuatu yang have value, sesuatu yang punya nilai kepada pelanggan. Pernah jalan ke mall, terus lihat ada tas, misalnya tas ibu-ibu, tas cewek itu, harganya 1,5 miliar. Ada nggak? Ada. Untuk siapa? Ya, kalau saya pasti saya bilang, iya. Bagi saya itu nggak ada harganya. Kenapa? Saya nggak mungkin pakai sesuatu barang yang harganya segitu. Ada manfaatnya bagi saya. Tapi bagi orang lain barangkali ada gunanya. Oke, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat perubahan definisi ini dari yang tadi sangat sederhana, ya, yang mana transaksi saja di sini, ya, sampai yang sangat kompleks, ya. Perlahan-lahan berubah dari yang sangat sederhana jadi sangat kompleks, ya. Ini beberapa pakar, menurut Philip Kotler, ya, menurut Hermawan Kertajaya, ya, ini definisi-definisi aja, ya. Yang saya ingin kalian pahami adalah kata kunci dari marketing tadi dalam memasarkan sesuatu, ya, yang berdasarkan kondisi pasar yang dinamis. Ya. Kemudian yang kedua,
definisi marketing dari sekedar transaksi sampai ke penciptaan nilai. Dan yang terakhir adalah ini yang barangkali perlu kamu sedikit pahami, walaupun agak membingungkan barangkali ya. Jadi kalau kita memahami marketing itu, coba lihat dari struktur seperti ini, ya, struktur ini. Nanti kita akan lihat apa saja. Kita mulai dari yang pertama sebelah kiri ini ada diamond 4C. 4C. Ya. Intan ya, diamond itu intan. Ini seperti itu, bukan kotak, tapi intan. 4C. Ini adalah outlook. Outlook itu perkiraan. Apa itu outlook? Cara kita memandang pasar. Cara memandang pasar. Jadi, kalau kita mau lihat sebuah pasar, lihatlah 4C. Apa itu 4C? Di situ ada, ya, dimulai dari C pertama ada customer, siapa pelanggan kita. C kedua, kompetitor, siapa musuh kita. C ketiga, company, siapa diri kita, perusahaan kita maksudnya. Dan C yang keempat adalah change. Change. Change artinya berubah. Apa yang berubah? Situasi pasar. Situasi pasar itu bisa berubah karena politik, ekonomi, kondisi sosial, ya. Jadi ada 4C. C pertama saya ulangi, C pertama adalah customer. Jadi kalau kita mau punya bisnis, siapa customer kita, siapa pelanggan kita. C kedua, kita punya musuh enggak? Kompetitor. C ketiga, siapa diri kita? C ketiga, company. Perusahaan kita maksudnya. Dan C yang keempat adalah change. Change. Kita sudah belajar tadi di depan, marketing. Kenapa dia harus pakai ing? Karena kondisi pasar selalu berubah-ubah. Pasar itu selalu dinamis. Jadi marketing itu membantu kita menghadapi kondisi pasar yang selalu berubah. Jadi change ini yang berubah-ubah. Apa itu pasar? Apa yang menyebabkan pasar bisa berubah? Ya, macam-macam. Kalau dulu ipolek, sosbud, ankam, ideologi, politik, ipolek, ekonomi, sosial, budaya, han, kam, pertahanan dan keamanan. Politik, ganti presiden, ganti kebijakan. Misalnya ya, tuh bisa berubah. Nanti kita akan bahas ini semua. Untuk sementara saya stop dulu sampai di 4C di sini ya. Jadi ada 4 hal yang harus menjadi perhatian kita ketika kita berhadapan dengan pasar. Maka mulai dengan C pertama customer, C kedua kompetitor, C ketiga company, C keempat adalah change. Nah, ya. Jadi ini kita zoom lagi tadi ya. Tadi ini jadi dari 4C setelah kita paham bagaimana 4C kita, maka kita akan mulai merancang, mendesain. Ya, tadi definisi marketing adalah apa? Planning.
dan executing. Nah, jadi setelah kita jelas pasarnya seperti apa, maka mulai kita merancang, designing. Apa yang harus kita rancang? 1, explore. 2, engage. 3, execute. Pasarnya harus bagaimana, bagaimana cara kita masuk ke dalam pasar, dan bagaimana cara kita mengeksekusi pasar. Nah, ini ada 9 elemen inti pemasaran, yang mana nanti akan menjadi bahan utama kuliah kita. 9 elemen inti pemasaran, di mana 9 itu terbagi dalam 3 bagian utama. Ya. Jadi dalam pemasaran ada 9 elemen inti, masing-masing terbagi dalam 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama disebut kelompok strategi. Ya. Kelompok kedua disebut taktik. Kelompok ketiga yang disebut value. Yang pertama adalah strategi. Ya. STV. Strategi, taktik, value. Masing-masing ada 3. Strategi isinya adalah segmentasi, targeting, positioning. Ya, perhatikan lingkarannya dari luar ke dalam. 1, segmentasi, 2, targeting, 3, positioning. Tapi untuk lingkaran yang taktik dari dalam keluar. Ya. Nomor 4 adalah diferensiasi, ada di tengah. Kemudian keluar marketing mix. Itu 5 marketing mix. Yang ke-6 adalah selling. 7, 8, 9 ada di value. Ya, mulai dari luar. 7 adalah brand, 8 service, 9 proses. Inilah 9 elemen inti yang ada dalam pemasaran, terbagi dalam 3 kelompok besar. Ya. Oke, saya pikir hari ini kita akhiri dulu kuliah sampai di sini. Ya. Nanti bahan-bahan, ya, slide maupun bukunya akan saya posting di e-learning. Ya. Jadi bagi rekan-rekan yang masih belum tahu jadwal kuliah, tolong diingatkan bahwa jadwal kuliah kita berubah tukaran dengan kelas e-commerce. Ya. Ini baru kalian masuk e-commerce. Ya. Ya, karena saya siang harus ngajar di prodi lain. Ya. Oke, untuk sementara kita akhiri dulu kuliah hari ini. Minggu depan kita lanjut kembali insya Allah. Dan bagi rekan-rekan yang belum bergabung dan belum tahu barangkali tolong diingatkan. Dan saya tadi juga baru lihat di tahun ini masih ada sisa beberapa orang dari angkatan 2018. Jadi tolong dikabari yang 2018 yang masih kuliah di sini. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.